Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semuanya. Ini saya merangkum beberapa pertanyaan yang ditanyakan di kolom komentar ya, karena saya lihat kalau saya jawab satu persatu pertanyaannya hampir semuanya sama. Kita langsung saja ya bahas video kali ini. Pertama tentang surat lamaran. Teman-teman banyak yang menanyakan bahwa tujuan surat lamarannya itu kemana. Teman-teman sudah jelas dari pengumumannya bahwa tujuan suratnya itu sesuai dengan format, yaitu tertuju ke Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta. Jadi teman-teman tidak usah merubah format ini, biarkan seperti ini. Tertujunya jangan diubah-ubah. Walaupun misalkan teman-teman memilih di Kanwil Sumatera Barat, Kanwil Jawa Barat, tetap ininya pada yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta. Kemudian untuk nama jangan dibuat ribet. Pokoknya sesuaikan dengan KTP saja ya teman-teman. Namanya sesuaikan dengan KTP saja, baik di surat lamaran ataupun di bawah ini surat pernyataan. Biar tidak bingung, samain aja dengan KTP. Oke, kemudian selanjutnya alamat. Alamat juga sesuaikan saja dengan KTP ya teman-teman, biar nggak bingung, biar nggak ribet. Pokoknya sesuaikan dokumen itu dengan KTP. Nah, ini saya sesuaikan dengan KTP, baik di surat lamaran maupun di surat pernyataan. Kemudian untuk poin lampiran. Nah, yang poin lampiran ini sebenarnya opsi pertama adalah sesuai dengan template dari Kementerian Agama, yaitu tidak merubah apa-apa, biarkan seperti yang ada ini, kecuali poin nomor 5 ya. Poin nomor 5 silakan untuk dihapus kalau bukan dari PPPK, itu versi yang pertama. Kemudian versi yang kedua, kalau yang bukan dari PPPK, ini yang nomor 5-nya boleh diganti asli sertifikat akreditasi perguruan tinggi atau akreditasi jurusan atau prodinya. Ini opsi kedua. Kenapa saya ada dua opsi? Itu karena waktu pengalaman tahun lalu ada teman saya yang tidak menulis asli akreditasi pun juga lolos, dan yang menulis juga lolos. Jadi semuanya sama-sama lolos. Tapi kalau kita ingin melihat dari perintah, itu sebenarnya cukup 5 poin ini atau 4 poin tadi ya. Tuh ya teman-teman, mudah-mudahan dapat dimengerti supaya tidak ditanya-tanya lagi. Kemudian yang kelima teman-teman ada e-materai. Materainya semua elektronik ya teman-teman, itu adalah wajib dari BKN. Silakan lihat di postingan komunitas channel YouTube saya, itu saya sudah memberitahukan bahwa materainya adalah elektronik, karena kalau bukan elektronik kita tidak bisa untuk mengupload di sini ya, tidak akan bisa terunggah di website upload dokumen SSCASN. Kemudian teman-teman semuanya untuk tanda tangan itu juga ditandatangani ya. Caranya suratnya dicetak dulu, kemudian teman-teman tanda tangan, lalu kemudian di-scan dengan scanan, lalu teman-teman silakan bubuhi materai elektronik. Seperti itu ya, tanda tangannya setelah dicetak suratnya, kemudian tanda tangan. Bagaimana penempatan materai elektroniknya? Seperti ini ya teman-teman semuanya, ini penempatan materai elektronik yang benar. Nah, ini tutorialnya, teman-teman bisa lihat ini juga di postingan komunitas channel saya. Ini tutorialnya, dan posisi materai dengan tanda tangan seperti yang ini yang benar ya. Kalau nempel seperti ini salah. Kalau yang seperti ini udah betul ya teman-teman. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Untuk titi mangsa silakan sesuaikan. Kenapa saya bilang sesuaikan? Karena pasti beda-beda kan nguploadnya tanggal berapa, kemudian juga teman-teman juga buatnya tanggal berapa. Kalau saya waktu dulu saya lolos seleksi administrasi, titi mangsanya itu saya buat ketika saya mau mengupload dan mau menyelesaikan pendaftaran sampai ke submit dan resume. Jadi ketika semua berkas sudah selesai, saya tulis, kemudian saya cetak, pada hari itu juga saya upload dan saya submit. Kalau saya ya teman-teman. Kemudian untuk jabatan ketenagaan. Nah, jabatan ketenagaan yang ada di surat lamaran, yang ada di sini nih teman-teman. Nah, ini melihat formasi jabatan yang ada di rincian formasi dari Kemenag. Yang ini nih ya di sini. Silakan teman-teman lihat. Nih, mohon maaf yang ini jabatan formasinya. Silakan dilihat dan sesuaikan. Tinggal memakai huruf kapital awalnya aja, kesananya
pertanyaannya dan sesuaikan dengan format suratnya. Kemudian yang selanjutnya ya, untuk poin surat lamaran saya pikir sudah beres ya. Sudah tergambarkan kalau teman-teman jeli juga di video-video saya sebelumnya itu ada teman-teman yang membahas beberapa pertanyaan yang teman-teman sering tanyakan. Oke, itu untuk poin yang pertama tentang surat lamaran. Kemudian teman-teman bagaimana tentang surat pernyataan? Nah, kalau surat pernyataan saya kira tidak ada penambahan, semuanya sudah cukup jelas. Paling yang membingungkan ada kata-kata hubungan suami garis miring istri garis miring orang tua garis miring wali. Oke, kalau contoh surat pernyataan dari saya ini mohon maaf ya saya tidak bisa menampilkan semuanya karena komunitas YouTube tidak membolehkan menampilkan biodata. Nah, di sini yang ini teman-teman sebenarnya bisa dihapus atau bisa digaris dua. Dihapus saja seperti ini juga tidak apa-apa. Kemudian kalau ini pilihnya pria silakan ini dihapus juga nggak apa-apa seperti ini. Nah, hubungan dengan pelamar. Misalkan yang melamar adalah anak, maka di sini tulis orang tua boleh, tulis ayah kandung boleh, tulis ibu kandung bisa juga karena kan sama-sama orang tua. Kalau di yang melamar istri di sini berarti suami. Nah, kalau yang ke bawah saya kira teman-teman ini tidak usah dihapus, tidak usah ditambahi, sudah cukup jelas. Tinggal tulis nama kota teman-teman sesuai dengan KTP-nya, kemudian tanggal mau uploadnya. Tanda materai ini silakan dihapus, nama di bawahnya nama jelas dari masing-masing. Yang kotak ini dihapus saja, kotak materai ini juga dihapus. Yang di lamaran juga sama. Ini dihapus saja, yang ini juga dihapus saja ya teman-teman. Lampiran di atas juga sama, ini juga dihapus saja. Itu ya teman-teman. Kalau yang ini juga yang dapat dihubungi mau dihapus silakan dihapus juga nggak apa-apa. Nah teman-teman mudah-mudahan jelas ya untuk surat pernyataan. Kemudian saya rangkum lagi nomor 3 nih, akreditasi itu dari perguruan tingginya atau jurusan atau prodinya. Jawabannya dua-duanya boleh, salah satunya juga boleh. Silakan lihat saja di pengumuman Kementerian Agama tentang seleksi CPNS ya teman-teman. Kemudian untuk pas foto nih, pas foto rapih ya, inget tidak ngeblur. Kemejanya putih, ukurannya berapa? Yang penting teman-teman tahu kok yang sama seperti 3x4 atau 4x6. Sebab ini yang dibutuhkan filenya saja untuk di-upload. Bagaimana bentuknya? Seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya, kemeja putih ya, yang diberikan syarat dari BKN ini kemeja putih. Saya juga waktu dulu pakainya kemeja putih seperti ini ya. Kemudian teman-teman untuk yang selanjutnya tentang jadwal CPNS Kemenag. Jadwal CPNS Kemenag itu sudah disesuaikan di BKN-nya. Suratnya pun sudah ada. BKN juga sudah memperpanjang untuk CPNS Kementerian Agama itu sudah diperpanjang sampai tanggal 14 September. Berbeda dengan instansi yang lainnya yang sampai tanggal 6 September ya teman-teman. Ini suratnya nih. Yang beda itu hanya Kemendikbud dan Kementerian Agama. Tuh ini ya sudah ada perbedaan ya teman-teman. Ini surat dari BKN-nya langsung. Semoga bisa menjawab teman-teman yang masih menanyakan tentang hal ini. Kemudian untuk memilih tempat tes, titik lokasi tes SKD itu silakan pilih di tempat tes terdekat dengan daerah teman-teman, diperbolehkan kok. Karena tahun lalu juga ada yang memilih di daerah terdekatnya. Jadi bisa ya teman-teman. Kemudian untuk ijazah kualifikasi pendidikan nih, teman-teman kalau yang S1 ya melamar untuk formasi S1, yang S2 melamar untuk formasi yang S2 dan yang S3 yang melamar untuk formasi S3. Jangan ditukar-tukar ya teman-teman semuanya. Tanggal ijazah ya yang ada di tanggal di ijazah kualifikasi pendidikan teman-teman semuanya. Di ijazah kan ada tanggal ijazah yang dekat dengan tanda tangan paling bawah kanan atau lihat aja ijazah teman-teman semuanya ya karena berbeda-beda bentuknya pasti. Kemudian tanggal lulus ya juga tertera di ijazah ada tanggal lulusnya. Kemudian untuk pengisian di SSCASN, teman-teman ikuti pedoman SSCASN untuk pembuatan akun. Pengisian formasi, ikuti rincian formasi CPNS Kemenag. Jadi silakan lihat. Kemudian dokumen unggah di SSCASN, pastikan sesuai dengan pengumuman dari Kemenag dan BKN yang untuk
materai elektronik ya teman-teman. Biar teman-teman ketika mengupload di sini semuanya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di sini ya. Silakan dibaca saja. Yang jelas posisinya kalau mengupload, kalau bentuk suratnya potret berarti potret, kalau bentuk ijazahnya landscape berarti landscape ya. Jangan dibalik-balik sebab kalau dibalik-balik rawan terkena tidak memenuhi syarat. Kalau yang dari Ma'had Ali tidak usah sertifikat akreditasi, cukup izin operasional Ma'had Alinya, minta ke kampusnya atau ke pesantrennya. Ya teman-teman, semoga jelas ini. Kemudian selanjutnya lagi nih, serdik nih. Untuk serdik untuk guru apakah wajib? Kalau teman-teman punya serdik silakan disimpan serdiknya. Biasanya itu serdik digunakan pas nanti di SKB ya teman-teman. Kalau SKD di website SSCASN untuk Kementerian Agama tidak ada nomor sertifikat pendidik yang dimasukkan ya. Jadi biasanya di SKB. Kemudian SKB bagaimana prosesnya? Ini kita nanti bahas kalau sudah masuk ke SKB karena kalau akan pelaksanaan SKB biasanya ada surat lagi dari Kementerian Agama. Nah, teman-teman, demikian ya video kali ini hanya sedikit merangkum pertanyaan dari teman-teman semuanya yang bertanya di kolom komentar. Jadi, boleh silakan saling menjawab juga tidak apa-apa ya teman-teman, karena saya juga tidak bisa menjawab satu persatu. Jadi, boleh silakan kalau teman-teman punya informasi, boleh saling diskusi di kolom komentar. Terima kasih banyak, semoga teman-teman bisa paham, bisa jelas dengan apa yang saya sampaikan. Semoga semuanya bisa lancar dan sesuai dengan hasil maksud. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau ingin bertanya, pertanyaannya sudah ada di kolom komentar. Silakan scroll ke bawah ya teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang mampu menjawab juga silakan boleh dijawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.